Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Sri Rahayu dengan NPM 21407040111 dari program studi S1 Kebidanan Lokal B1 angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas dengan judul Adaptasi Psikologis pada Masa Nifas. Adapun materi adaptasi masa nifas, yang pertama, apa itu masa nifas? Yang kedua, perubahan sikap ibu. Yang ketiga, proses perubahan adaptasi. Yang keempat, tahap-tahap adaptasi. Yang kelima, masalah psikologis. Dan yang terakhir, perubahan psikologis pada pasca persalinan atau nifas. Apa itu masa nifas? Masa nifas atau puerperium dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu atau 42 hari, namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Masa nifas atau postpartum disebut juga puerperium yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata pur yang artinya baik dan pereus berarti melahirkan. Nifas yaitu daerah yang keluar dari rahim karena sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Selanjutnya yaitu perubahan sikap ibu. Yang pertama yaitu fase taking in. Fase taking in yaitu masa ketergantungan ibu yang berlangsung 1-2 hari pasca melahirkan. Ibu berfokus kepada dirinya sebagai akibat ketidaknyamanannya, seperti rasa mulas, nyeri pada luka jahitan, kurang tidur, dan kelelahan. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini adalah istirahat yang cukup, komunikasi yang baik, dan asupan nutrisi. Bentuk perubahan psikologis yang dialami ibu nifas pada fase taking in adalah kekecewaan pada bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan-perubahan fisik yang dialami, rasa bersalah dikarenakan belum bisa menyusui bayinya, atau dampak kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya. Tugas bidan menghadapi ibu pada fase taking in adalah menumbuhkan semangat dan sikap percaya diri ibu. Yang kedua, mengajarkan ibu untuk bersabar menghadapi berbagai ketidaknyamanan fisik. Yang ketiga, mengajarkan ibu merawat dirinya. Dan yang keempat, mengajarkan ibu untuk mau mengasuh bayinya. Yang kedua yaitu fase taking hold. Fase ini berlangsung antara 3-10 hari pasca melahirkan, yang ditandai dengan sikap ibu yang selalu merasa khawatir atas ketidakmampuannya merawat anak, perasaan sensitif, gampang tersinggung, dan bergantung kepada orang lain, terutama pada dukungan keluarga dan bidan atau petugas kesehatan. Meskipun demikian, berkat dukungan keluarga dan bidan, kini ibu mulai belajar mandiri dan berinisiatif merawat bayinya sendiri dan bayinya, belajar mengontrol fungsional tubuhnya, mengeliminasi dan memperhatikan aktivitas. Kegagalan dalam fase taking hold membuat para ibu mengalami depresi postpartum. Tugas bidan menghadapi ibu pada fase taking hold adalah yang pertama, mengajarkan ibu tentang cara perawatan bayi. Yang kedua, mengajarkan ibu tentang cara menyusui yang benar. Yang ketiga, mengajarkan ibu merawat luka jahitan. Yang keempat, mengajarkan ibu tentang gizi. Yang kelima, menganjurkan ibu untuk cukup istirahat. Dan yang terakhir, mengajarkan ibu untuk menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, ada fase letting go. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung selama 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah bisa menyesuaikan diri dari ketergantungannya. Kini, keinginan merawat diri sendiri dan bayi sudah semakin meningkat. Merasa lebih nyaman, secara bertahap, ibu mulai menjalankan tugas dan tanggung jawab perawatan bayi dan memahami kebutuhan bayinya. Tugas bidan menghadapi ibu pada fase letting go adalah yang pertama,
mengajarkan ibu untuk tetap cukup istirahat. Yang kedua, memperhatikan asupan gizi. Yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya kebersihan ibu. Yang keempat, mengajarkan tentang pentingnya dukungan keluarga. Yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Dan yang keenam, menghibur ibu saat sedih atau menemani saat kesepian. Yang keempat ada bonding attachment. Ialah ikatan kasih sayang yang mulai sejak dini begitu bayi dilahirkan. Istilah bonding berkaitan dengan relasi antara ibu dan anak, sedangkan attachment adalah keterikatan anak dan ibu. Jadi, bonding attachment akan terus meningkat seiring dengan sikap penerimaan ibu terhadap bayinya. Selanjutnya ada proses perubahan adaptasi. Menurut Herdestry, perubahan adaptasi adalah suatu proses yang dinamik karena baik organisme maupun lingkungan sendiri tidak ada yang bersifat konstan atau tetap. Konsep adaptasi datang dari dunia biologi, di mana ada 2 poin penting yaitu evolusi genetik, di mana berfokus pada umpan balik dari interaksi lingkungan, dan diadaptasi biologi yang berfokus pada perilaku dan organisme selama masa hidupnya, di mana organisme tersebut berusaha mengatasi faktor lingkungan. Tidak hanya faktor umpan balik lingkungan, tetapi juga proses kognitif dan level gerak yang terus-menerus. Adaptasi juga merupakan suatu kunci konsep dalam 2 versi dan teori sistem baik secara biologikal, perilaku, dan sosial. Asumsi dasar adaptasi berkurang dari pemahaman yang bersifat evolusionary yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya, baik secara biologis atau genetik maupun secara budaya. Proses adaptasi dalam evolusi melibatkan seleksi genetik dan varian budaya yang dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyesuaikan permasalahan lingkungan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap adaptasi. Yang pertama ada adaptif. Manusia hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akan tetapi, manusia tidak harus selalu berubah, tetapi justru harus membuat perubahan manusia sebagai makhluk hidup, mempunyai daya upaya untuk dapat menyesuaikan diri aktif maupun pasif. Pada dasarnya, seseorang aktif melakukan penyesuaian diri bila keseimbangannya terganggu. Manusia akan merespon dan tidak seimbang menjadi seimbang. Ketidakseimbangan ditimbulkan karena frustasi dan konflik. Yang kedua ada frustasi. Dalam rangka mencapai tujuannya, seseorang terkadang atau justru sering menghadapi berbagai kendala, hingga ada kemungkinan tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Apabila individu tidak dapat mencapai tujuan dan tidak dapat mengerti secara baik mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai, maka individu akan mengalami frustasi atau kecewa. Ini berarti bahwa frustasi timbul karena adanya blocking dari perilaku yang disebabkan adanya kendala yang menghadapi depresi, rasa bersalah, ketakutan, dan sebagainya. Yang ketiga ada konflik. Salah satu sumber frustasi adalah adanya konflik antara beberapa motif dalam diri individu yang bersangkutan. Memang dalam kehidupan sehari-hari individu terkadang atau sering menghadapi keadaan dengan bermacam-macam motif yang timbul secara bersamaan, dan motif-motif itu tidak dapat dikompromikan satu dengan yang lainnya, melainkan harus mengambil pilihan dari bermacam-macam motif tersebut. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik dalam diri individu yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu masalah psikologis. Wanita pada masa pasca partus akan mengalami peningkatan kerentanan terhadap gangguan afektif, misalnya postpartum blue atau kesedihan pasca partus, depresi, dan psikosis. Diperkirakan lebih dari separuh wanita pada masa nifas mengalami gangguan emosional transient
pada sekitar hari ketiga yang disebut dengan the blues. 10% lainnya benar-benar mengalami depresi yang awetan dan pemulihannya lebih lambat. Sebagian kecil wanita atau 0,2% mengalami penyakit psikotis berat berkepanjangan setelah melahirkan. Selanjutnya yaitu perubahan psikologis pada pasca persalinan atau nifas. Yang pertama yaitu postpartum depression. Diperkirakan terdapat 10 dari 40 orang ibu pasca melahirkan mengalami postpartum depression. Gejala-gejala umum dari ibu yang mengalami postpartum depression adalah yang pertama, cenderung menarik diri dari kehidupan seksual, acuh, kurang sensitif, dan kurang terlibat dalam hubungan dengan bayinya. Yang kedua, kurang merespon atas tangisan bayinya. Yang ketiga, menyamakan dirinya dengan bayinya dengan cara mengisap jari-jari tangannya. Yang keempat, melakukan defensif. Yang kelima, merasa tidak memiliki kemampuan merawat atau mencegah bayinya. Yang keenam, merasa sakit masa nifas. Dan yang ketujuh, kelelahan karena kurang tidur selama persalinan. Yang kedua yaitu baby blues. Hampir 50-70% dari seluruh wanita pasca melahirkan akan mengalami baby blues atau postnatal syndrome yang terjadi pada hari ke-4-10 hari pasca persalinan. Penyebab terjadinya baby blue ialah hormon progesteron yang meningkat sejak masa hamil, dan pada pasca persalinan, hormon ini mengalami penurunan secara tiba-tiba, sehingga mempengaruhi keadaan fisik dan emosi. Perubahan hormonal tubuh yang drastis bukan sebagai faktor utama penyebab baby blues, namun dampak kehidupan psikologis ibu, seperti kurangnya dukungan suami atas kehadiran anak, kurangnya dukungan keluarga atau anggota masyarakat, kelelahan luar biasa pasca melahirkan, kekhawatiran keadaan ekonomi, dan masalah-masalah sosial lainnya. Gejala-gejala baby blues diantaranya adalah yang pertama, memiliki suasana hati yang berubah-ubah. Yang kedua, merasa sedih atas kehidupan dirinya dan bayinya. Yang ketiga, merasa cemas atas kemampuannya merawat bayinya. Yang keempat, sering menangis dan hilangnya nafsu makan. Dan yang kelima, sulit tidur atau insomnia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.